Bapak dan Ibu, banyak orang tua tidak sadar bahwa di usia senja justru ada satu hal yang paling sering merusak ketenangan hidup, yaitu terlalu sering membantu orang yang salah. Kita merasa sedang berbuat baik, tapi perlahan hati kita capek, pikiran jadi berat, dan hidup terasa tidak lagi tenang seperti yang kita harapkan setelah bertahun-tahun berjuang membesarkan keluarga. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua yang sedang mendengarkan dari berbagai tempat. Apakah Anda dari Aceh, dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Yogyakarta, dari Bandung, atau mungkin sedang tinggal di luar negeri? Dimanapun Anda berada, kita berkumpul di sini sebagai sesama orang tua yang ingin hidup lebih damai dan lebih dihargai di usia sekarang. Banyak dari kita tumbuh dengan prinsip bahwa keluarga harus selalu ditolong, apapun keadaannya. Sejak muda kita diajarkan untuk mengalah, membantu, dan tidak tega melihat orang dekat kesusahan. Itu adalah nilai yang baik, tapi kadang tanpa sadar, kebaikan itu justru membuat kita terus diminta, terus ditekan, sampai lupa bahwa kita juga punya batas dan punya kebutuhan sendiri. Ada kisah nyata tentang seorang bapak yang sudah pensiun. Sebut saja namanya Pak Rahman. Setiap bulan, dari uang pensiunnya yang tidak seberapa, selalu ada saja keluarga yang datang minta tolong. Awalnya Pak Rahman memberi dengan senang hati. Tapi lama-lama, ia mulai sering gelisah, susah tidur, karena setiap kali ada telepon, yang terbayang adalah permintaan baru. Pak Rahman bukan tidak sayang keluarga. Ia hanya mulai merasa capek, karena yang datang selalu membawa masalah, tapi jarang yang datang sekadar menanyakan kabarnya. Di luar ia tetap tersenyum, tapi di dalam hatinya terasa sepi dan lelah. Banyak orang tua mungkin merasakan hal yang sama, tapi memilih diam karena takut dianggap tidak peduli. Itulah sebabnya pembahasan ini penting. Bukan untuk mengajarkan kita menjadi pelit, tapi agar kita bisa menjaga diri. Di usia senja, kita berhak hidup lebih tenang, lebih ringan, dan tidak terus-menerus dibebani oleh orang yang hanya datang saat butuh. Di segmen berikutnya kita akan mulai membahas jenis orang pertama yang sebaiknya kita bantu dengan lebih hati-hati. Bapak dan Ibu, jenis orang pertama yang perlu kita sikapi dengan lebih hati-hati adalah mereka yang terus datang minta bantuan, tapi tidak pernah benar-benar mau berubah. Setiap kali kita bantu, masalahnya memang selesai sebentar, tapi tidak lama kemudian datang lagi dengan cerita yang sama. Kita yang memberi jadi makin capek, sementara dia yang dibantu tetap di tempat yang sama, seolah tidak pernah belajar dari apapun. Ada kisah seorang ibu bernama Bu Sari. Anak laki-lakinya sudah dewasa, sehat, dan sebenarnya bisa bekerja, tapi selalu datang minta uang dengan alasan sedang susah. Awalnya Bu Sari percaya dan membantu, tapi bertahun-tahun berlalu, keadaannya tidak pernah membaik. Yang berubah justru tabungan Bu Sari yang makin menipis dan hatinya yang makin lelah. Bu Sari sering berkata, "Saya ini ibunya, masa tega?" Padahal di dalam hatinya ia mulai merasa sedih dan tertekan. Setiap kali telepon berbunyi, bukan rasa rindu yang muncul, tapi rasa takut, karena ia tahu pasti akan ada permintaan lagi. Banyak orang tua hidup dalam perasaan seperti ini, tapi tidak berani berkata jujur karena takut dianggap tidak sayang. Orang seperti ini sebenarnya tidak selalu jahat, tapi mereka terbiasa bergantung. Selama kita terus menolong tanpa batas, mereka tidak pernah terdorong untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa sadar, kita justru ikut menjaga kebiasaan yang membuat mereka lemah dan membuat kita terus menderita. Solusi yang lebih sehat adalah mengubah cara membantu. Kita masih bisa peduli, tapi dengan batas. Kita bisa berkata dengan tenang bahwa kita siap mendukung jika ada usaha nyata, tapi tidak lagi menutup lubang yang sama berulang-ulang. Dengan cara ini, kita tidak memutus hubungan, tapi juga tidak membiarkan diri kita terus terkuras. Kalau Bapak atau Ibu pernah mengalami hal seperti Bu Sari, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menguatkan orang tua lain yang sedang mengalami hal serupa, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan tidak salah jika ingin menjaga ketenangan hidupnya. Bapak dan Ibu, jenis orang kedua yang sering membuat orang tua kelelahan adalah mereka yang selalu datang membawa cerita sedih dan keluhan, tapi tidak pernah mau mencari jalan keluar. Setiap kali bertemu, yang dibicarakan hanya masalah, kesulitan, dan nasib buruk mereka. Sampai tanpa sadar hati kita ikut terbebani. Kita bukan hanya memberi bantuan,
tapi juga menampung semua beban perasaan mereka. Ada kisah seorang kakek bernama Pak Darto. Setiap pagi ia duduk di teras sambil minum teh, berharap bisa menikmati udara segar dengan tenang. Tapi hampir setiap hari, ada kerabat yang datang hanya untuk mengeluh tentang hidupnya. Dari pekerjaan, dari pasangan, sampai keuangan, semuanya diceritakan tanpa henti. Pak Darto mendengarkan dengan sabar, tapi lama-lama kepalanya terasa penuh, dan hatinya ikut sedih. Pak Darto bukan orang yang tidak peduli. Ia hanya mulai merasa bahwa setiap kali orang itu datang, suasana hatinya langsung turun. Tidak ada cerita baik, tidak ada tawa, yang ada hanya keluhan. Padahal Pak Darto juga punya masalah sendiri yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Orang-orang seperti ini sering tidak sadar bahwa mereka sedang menjadikan orang tua sebagai tempat membuang beban. Mereka tidak datang untuk mencari solusi, tapi hanya ingin merasa lebih lega dengan cara memindahkan kesedihan mereka ke orang lain. Jika ini dibiarkan, orang tua bisa merasa cepat lelah, mudah marah, dan tidak lagi merasa tenang di rumah sendiri. Solusinya bukan dengan memutus hubungan, tapi dengan mulai mengarahkan pembicaraan. Kita bisa berkata dengan lembut, "Saya ingin dengar kabar baik juga," atau bertanya, "Apa rencana kamu supaya masalah ini bisa selesai?" Dengan begitu, kita tidak menolak mereka, tapi juga tidak membiarkan diri kita tenggelam dalam kesedihan yang tidak perlu. Di usia senja, kita berhak mengisi hari-hari dengan hal-hal yang menenangkan, bukan hanya mendengar keluhan. Ketika kita menjaga suasana hati sendiri, kita justru lebih mampu memberi dukungan yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu, jenis orang ketiga yang sering melukai hati orang tua tanpa disadari adalah mereka yang hanya datang ketika butuh, lalu menghilang setelah keinginannya terpenuhi. Saat sedang perlu uang, tenaga, atau bantuan, mereka sangat ramah. Tapi setelah semuanya didapat, kabar pun jarang terdengar, seolah-olah kita hanya penting ketika ada kepentingan. Ada kisah seorang nenek bernama Bu Aminah. Setiap kali keponakannya datang, ia selalu menyiapkan makanan dan membantu sebisanya. Mereka datang dengan wajah manis, minta tolong ini dan itu. Tapi setelah itu, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Bu Aminah tidak pernah ditanya kabarnya. Ia tidak marah, tapi hatinya terasa sepi karena merasa hanya diingat saat dibutuhkan. Bu Aminah pernah berkata pelan, "Kalau saya tidak punya apa-apa, mungkin mereka tidak datang." Kalimat itu sederhana, tapi penuh rasa sedih. Banyak orang tua merasakan hal yang sama, hanya saja memilih diam karena tidak ingin menimbulkan masalah dalam keluarga. Orang-orang seperti ini sering tidak benar-benar jahat, mereka hanya terbiasa mengambil. Mereka lupa bahwa orang tua juga butuh dihargai, butuh diperhatikan, dan butuh merasa dicintai tanpa syarat. Jika kita terus membiarkan pola ini, maka hubungan akan semakin tidak seimbang dan hati kita semakin terluka. Solusinya adalah mulai mengubah cara kita merespons. Kita tetap bisa ramah, tapi tidak selalu harus mengiyakan. Dengan menunjukkan bahwa waktu dan perhatian kita juga berharga, orang lain akan mulai belajar bahwa kita bukan hanya tempat meminta, tapi juga manusia yang perlu dihormati. Kalau Bapak atau Ibu pernah merasakan diperlakukan seperti Bu Aminah, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menguatkan banyak orang tua lain agar mereka berani menjaga harga diri dan tidak terus-menerus merasa tidak berarti. Bapak dan Ibu, jenis orang keempat yang sering membuat hati orang tua terluka adalah mereka yang membuat kita merasa bersalah setiap kali kita tidak bisa membantu. Mereka tidak selalu memaksa dengan suara keras, tapi dengan kata-kata yang membuat hati tertekan, seperti, "Kalau bukan kamu, saya tidak punya siapa-siapa," atau "Masa orang tua tega?" Kalimat seperti ini pelan-pelan membuat kita merasa jahat, padahal kita hanya sedang menjaga diri. Ada kisah seorang ayah bernama Pak Hadi. Ia ingin menggunakan uangnya untuk berobat dan memperbaiki rumah kecilnya. Tapi setiap kali ia ingin berkata tidak, ada saja keluarga yang berkata bahwa tanpa bantuannya, mereka tidak akan bisa bertahan. Pak Hadi pun mengalah, bukan karena mampu, tapi karena tidak sanggup menahan rasa bersalah yang ditanamkan kepadanya. Pak Hadi sering duduk sendiri di ruang tamu, merasa hatinya kosong. Ia tidak pernah mengatakan tidak, tapi di dalam dirinya ada rasa sedih yang terus menumpuk. Ia ingin membantu, tapi juga ingin hidup tenang.
Banyak orang tua berada di posisi seperti ini, terjepit antara rasa sayang dan rasa lelah. Orang-orang seperti ini sering tidak sadar bahwa mereka sedang menekan perasaan orang lain. Mereka mungkin terbiasa mendapatkan apa yang mereka mau dengan membuat orang lain merasa bersalah. Jika ini dibiarkan, orang tua bisa kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak punya hak untuk berkata tidak. Solusinya adalah belajar berbicara dengan jujur dan tenang. Kita bisa mengatakan bahwa kita peduli, tapi juga punya batas. Mengatakan tidak bukan berarti tidak sayang, melainkan tanda bahwa kita juga menghargai diri sendiri dan kondisi kita. Di usia senja, kita berhak hidup tanpa terus dihantui rasa bersalah. Ketika kita menjaga hati sendiri, kita justru bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat dan lebih tulus. Bapak dan ibu, jenis orang kelima yang sering melukai hati orang tua adalah mereka yang sudah dibantu, tetapi kemudian justru meremehkan atau menganggap kecil semua yang sudah kita lakukan. Mereka datang saat butuh, bicara manis, berjanji ini itu, tetapi setelah urusannya selesai, kata-kata mereka berubah dingin, bahkan terkadang menyakitkan. Sikap seperti ini pelan-pelan membuat orang tua merasa tidak dihargai, padahal setiap bantuan selalu lahir dari pengorbanan yang nyata. Ada kisah seorang kakek bernama Pak Surya. Ia pernah meminjamkan sebagian tabungannya kepada seorang keponakan agar bisa membuka usaha kecil. Beberapa bulan kemudian usaha itu berjalan lumayan, tapi ketika Pak Surya menanyakan kabarnya, jawabannya singkat dan datar seolah-olah bantuan itu tidak ada artinya. Pak Surya tidak meminta uangnya kembali, ia hanya ingin sedikit penghargaan, sedikit ucapan terima kasih, tapi itu pun tidak ia dapatkan. Perasaan seperti ini sangat menyakitkan bagi orang tua. Bukan karena uangnya, tetapi karena rasa tidak dihargai. Banyak lansia berkata, "Saya tidak butuh balasan, saya hanya ingin dianggap." Ketika kebaikan dianggap remeh, hati kita seperti dipukul pelan-pelan. Dan jika itu terjadi terus-menerus, kepercayaan diri pun bisa ikut runtuh. Orang-orang seperti ini sering tidak sadar bahwa sikap mereka menyakiti. Mereka terbiasa menerima tapi tidak terbiasa menghargai. Jika kita terus membiarkan diri diperlakukan seperti ini, lama-kelamaan kita akan merasa tidak penting, padahal kita punya nilai yang sangat besar sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah berjuang keras sepanjang hidup. Solusi yang lebih sehat adalah mulai berani bersuara dengan cara yang tenang. Kita bisa mengatakan bahwa kita membantu dengan tulus dan berharap diperlakukan dengan hormat. Kita tidak perlu marah, cukup jujur. Ketika kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri, orang lain akan mulai belajar bagaimana seharusnya bersikap kepada kita. Kalau bapak atau ibu pernah merasakan kebaikan yang dianggap sepele seperti Pak Surya, silakan tuliskan ceritanya di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi penguat bagi banyak orang tua lain agar mereka berani menjaga harga diri dan tidak terus-menerus merasa kecil di hadapan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapak dan Ibu, setelah kita mengenali 5 jenis orang yang sering membuat hidup orang tua terasa berat, sekarang kita masuk pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara kita menjaga diri tanpa harus memutus hubungan dengan siapapun. Banyak lansia sebenarnya tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan atau ditekan, tapi tidak berani berubah karena takut hubungan rusak. Padahal yang rusak selama ini bukan hubungan, melainkan ketenangan hati kita. Ada kisah seorang nenek bernama Bu Wati. Ia dikenal sangat baik dan selalu siap membantu. Tapi karena terlalu sering berkata iya, kesehatannya mulai menurun. Suatu hari dokter menyuruhnya lebih banyak istirahat. Sejak itu Bu Wati mulai belajar berkata tidak dengan sopan. Awalnya keluarganya kaget, tapi lama-lama mereka mulai mengerti dan justru lebih menghargai Bu Wati. Bu Wati pernah berkata, "Ternyata setelah saya jaga diri, saya jadi lebih tenang." Kalimat itu sederhana tapi penuh makna. Banyak orang tua baru menyadari bahwa menjaga diri bukanlah bentuk egois, melainkan bentuk rasa syukur atas hidup yang sudah mereka jalani dengan penuh perjuangan. Belajar menetapkan batas memang tidak mudah. Ada rasa takut dianggap berubah, ada rasa takut dikira tidak sayang. Tapi jika kita tidak mulai dari sekarang, kelelahan batin akan terus menumpuk. Dengan batas yang sehat, kita tetap bisa membantu, tapi tidak sampai mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan sendiri. Menjaga diri di usia senja berarti memberi ruang untuk hal-hal yang memberi energi, seperti beribadah dengan tenang, bercengkerama dengan cucu, atau sekadar duduk menikmati pagi tanpa rasa gelisah.
Hidup terasa lebih ringan ketika kita tidak lagi dikejar tuntutan yang tidak ada habisnya. Usia senja bukan waktu untuk terus menderita demi orang lain. Ini adalah waktu untuk menikmati hasil dari semua perjuangan yang sudah kita lakukan. Dengan menjaga diri, kita sedang menghormati hidup kita sendiri dan membuka jalan bagi hari-hari yang lebih damai. Bapak dan Ibu, setelah kita mulai belajar menjaga diri, sering muncul satu perasaan yang mengganggu, yaitu rasa bersalah. Banyak orang tua merasa seperti sedang menjadi orang jahat hanya karena mulai berkata tidak. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita hanya sedang merapikan hidup agar tidak lagi terlalu berat. Rasa bersalah itu wajar, tapi tidak boleh kita biarkan menguasai hati. Ada kisah seorang kakek bernama Pak Ridwan. Dulu ia selalu siap dipanggil kapan saja. Setelah ia mulai membatasi waktunya, ia merasa takut akan dijauhi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang datang dengan lebih sopan dan lebih menghargai. Pak Ridwan pun akhirnya punya waktu untuk sholat lebih tenang, membaca, dan menikmati pagi tanpa rasa gelisah. Pak Ridwan sempat berkata, "Dulu saya capek, sekarang saya lebih damai." Banyak orang tua baru menyadari bahwa hidup terasa jauh lebih ringan ketika kita tidak lagi selalu mengutamakan orang lain sampai melupakan diri sendiri. Dengan hati yang lebih tenang, kita justru bisa membantu dengan lebih tulus. Solusi sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai dari hal kecil. Tentukan waktu istirahat, waktu untuk keluarga yang benar-benar peduli, dan waktu untuk diri sendiri. Jika ada permintaan di luar itu, kita boleh berkata, "Maaf, saya tidak sanggup sekarang." Kalimat ini bukan tanda tidak sayang, tapi tanda kita menghargai diri. Menjaga ketenangan batin sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Saat hati tenang, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan badan pun terasa lebih ringan. Inilah yang sering terlupakan, padahal usia senja seharusnya diisi dengan kedamaian, bukan dengan tekanan. Kalau Anda sedang belajar berkata tidak, dan mulai merasakan perubahan dalam hidup, silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi orang tua lain yang sedang berjuang menemukan kembali ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, di tahap ini banyak orang tua mulai merasakan perubahan dalam hidupnya setelah berani menjaga batas. Mereka yang dulu selalu merasa tertekan kini, mulai merasakan napas yang lebih lega. Hidup memang tidak langsung sempurna, tapi ada satu hal yang kembali, yaitu rasa kendali atas diri sendiri. Ketika kita tidak lagi terus-menerus mengalah, kita mulai merasa lebih dihargai, baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Ada kisah seorang ibu bernama Bulina. Dulu hampir setiap hari ada saja anggota keluarga yang datang membawa masalah. Ia selalu mendengarkan, selalu memberi, sampai sering merasa sakit kepala dan susah tidur. Suatu hari Bulina mulai berkata, "Sekarang saya mau jaga kesehatan saya dulu." Awalnya beberapa orang kecewa, tapi lama-lama mereka mulai mengerti. Rumah Bulina pun terasa lebih tenang. Bulina pernah bilang, "Sekarang saya bisa tidur nyenyak." Kalimat itu sederhana, tapi bagi orang tua tidur nyenyak adalah tanda hati yang tidak lagi penuh beban. Ketika kita berhenti memikul masalah orang lain, tubuh dan pikiran kita mulai pulih. Banyak lansia baru menyadari bahwa ketenangan batin sama berharganya dengan kesehatan fisik. Menjaga batas juga membuat hubungan menjadi lebih jujur. Orang yang benar-benar peduli akan tetap hadir meski kita tidak selalu bisa membantu. Sedangkan yang hanya datang karena butuh, pelan-pelan akan menjauh. Ini bukan hal yang buruk. Justru ini membantu kita melihat siapa yang benar-benar tulus dalam hidup kita. Dengan hubungan yang lebih sehat, hari-hari pun terasa lebih ringan. Kita bisa menikmati waktu dengan cucu, berjalan pagi, atau sekadar duduk menikmati secangkir teh tanpa rasa cemas. Inilah hal-hal kecil yang dulu sering hilang, karena kita terlalu sibuk mengurusi masalah orang lain. Di usia senja kita berhak merasakan hidup yang lebih damai. Setiap keputusan untuk menjaga diri adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih tenang. Semoga kisah-kisah ini memberi Anda keberanian untuk terus melindungi hati dan menikmati hari-hari dengan lebih penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir pembahasan ini kita sudah berjalan bersama untuk memahami satu hal penting. Kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi sumber luka. Kita telah melihat bagaimana orang tua yang terlalu sering mengalah justru kehilangan ketenangan hidupnya. Kita belajar tentang 5 jenis orang yang sering membuat hati lansia lelah, mulai dari yang terus bergantung tanpa mau berubah,
yang hanya datang membawa keluhan, yang muncul hanya saat butuh, yang menekan dengan rasa bersalah, sampai yang meremehkan kebaikan setelah menerima bantuan. Melalui kisah Pak Rahman, Bu Sari, Pak Darto, Bu Aminah, Pak Hadi, dan Pak Surya, kita melihat bahwa masalah ini nyata dan dekat dengan kehidupan banyak orang tua. Mereka semua bukan orang yang pelit, mereka hanya terlalu baik. Mereka memberi karena cinta, tapi lama-lama merasa lelah karena cinta itu tidak dibalas dengan rasa hormat. Dari cerita-cerita itu, kita belajar bahwa menjaga diri bukan berarti berhenti menyayangi, tapi belajar menyayangi dengan cara yang lebih sehat. Kita juga belajar bahwa berkata tidak bukanlah dosa. Justru dengan batas yang jelas, hubungan menjadi lebih jujur dan lebih seimbang. Orang yang benar-benar peduli akan tetap menghormati kita, meskipun kita tidak selalu bisa membantu. Sedangkan yang hanya ingin mengambil pelan-pelan akan pergi. Ini bukan kehilangan. Ini adalah penyaringan alami yang membuat hidup kita lebih ringan. Usia senja adalah waktu untuk menikmati hasil dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah kita lakukan sepanjang hidup. Kita berhak tidur dengan tenang, bangun tanpa rasa cemas, dan menjalani hari tanpa tekanan. Dengan menjaga batas dan memilih dengan bijak kepada siapa kita memberi, kita sedang merawat hati, pikiran, dan kesehatan kita sendiri. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Anda dan membuat hati terasa sedikit lebih lega, saya mengajak Anda untuk tetap bersama kami dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti sebuah channel, tetapi agar kita bisa terus berbincang, saling menguatkan, dan berbagi cerita tentang kehidupan di usia senja yang penuh makna. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak sampai akhir. Semoga setiap kata hari ini menjadi pengingat bahwa Anda berharga, Anda pantas dihormati, dan Anda berhak hidup dengan damai. Sampai kita bertemu lagi di perbincangan berikutnya, semoga hari-hari Anda dipenuhi ketenangan, senyum, dan rasa syukur yang hangat.